Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang insertion point. Yang pertama adalah misalnya kita memiliki angka 7, 9, 6, 8, dan 5. Angka yang harusnya berubah adalah angka 7 dan 9. Kenapa ini tidak berubah? Karena angka 7 sudah lebih kecil, jadi dia sudah di depan dari angka 9. Jadi angkanya tetap sama 7, 9, 9, 6, 8, 5. Dan angka selanjutnya yang berubah adalah angka 7 dan 6. Jadi karena angka 6 lebih kecil, jadi pindah tempat sama 7, 6, 9, 7, 8, dan 5. Dan selanjutnya adalah angka 9 dan 7. Karena angka 7 lebih kecil, jadi di depan ya. Di 6, 7, 9, 8, 5. Dan selanjutnya adalah angka 9 dan 8. Karena 8 lebih kecil, dia pindah ke depan sama seperti tadi. 6, 7, 8, 9, 5. Dan selanjutnya adalah angka 9 dan 5 menjadi angka 6, 7, 8, 5, 9. Dan selanjutnya adalah angka 8 dan angka 5 menjadi angka 6, 7, 5, 8, dan 9. Yang selanjutnya adalah angka 7 dan angka 5. Karena angka 5 lebih kecil daripada 7, jadi angka 5 nya di depan. 6, 5, 7, 8, dan 9. Setelah selanjutnya adalah yang terakhir adalah angka 5 dan 6 menjadi 5, 6, 7, 8, dan 9. Dan ini sudah bisa di print karena angkanya sudah berurutan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada teman saya yang sudah menjelaskan dengan teorinya. Baik, kita masuk ke dalam flow algorithm. Di sini saya akan menjelaskan tentang insertion sort. Di sini kita akan lihat, kita di sini harus declare dulu yang dimana ada array. Array di sini bebas di angka 20. Ini angka 20 maksudnya batas data yang dapat ditampung dalam array ini. Jadi terserah, di sini saya membatasinya dengan angka 20. Lalu kita declare untuk integer itu ada i, n, j, dan x. Untuk integer ini, untuk 3 integer ini akan terjawab di selanjutnya, di penjelasan selanjutnya. Lalu kita akan masuk ke dalam output. Output ini ada perintah kepada si pemasok untuk memasukkan jumlah data. Jadi n ini, integer n ini berfungsi sebagai berapa jumlah data yang akan kita gunakan di dalam algorithm ini, dalam insertion sort ini. Lalu kita masuk ke dalam for. For ini adalah fungsinya for yang bagian ini itu berfungsi untuk menghitung berapa jumlah data yang sudah tervalidasi. Maksudnya bukan tervalidasi, udah masuk ke dalam array. Karena di sini kita lihat ada array input yang dimana array ini menggunakan i sebagai counter countnya. Lalu kita masuk ke for selanjutnya. Di sini ada i sama dengan 1 sampai n min 1. Lalu di sini ada j dan bla bla bla. Saya jelaskan dulu untuk bagian for pertama ini. Jadi begini. Misalnya n yang kita masukin adalah 5, jadi otomatis kita bisa membaca adalah i sama dengan 1 sampai atau to 5 kurang 1, yaitu 1 sampai 4. Nah, lalu kita masuk ke dalam j sama dengan i plus 1 to n. Nah, di sini cara membacanya adalah dengan j sama dengan i plus 1 sampai data n. Data n kita adalah 5. Nah, lalu kita masuk ke si if. Sebelum kita masuk ke if, saya akan menjelaskan apa fungsi dari kedua for ini. Jadi begini. Untuk yang for pertama i ini itu adalah data pertama, dan j ini data kedua. Kenapa? Bagaimana kita bisa mengatakan ini data pertama dan data kedua? Seperti yang kita lihat di sini i sama dengan 1, lalu di sini
J sama dengan I. Nah, I ini adalah 1, lalu ditambah dengan 1 lagi. Jadi ini J sama dengan 2. Dan kita masuk ke dalam untuk ini ya. Ya, dah. Dari penjelasan sudah saya berikan dari untuk for ini, kita bisa membaca I ini dengan data pertama yaitu I, dan dengan data kedua itu J, data kedua. Nah, apakah data pertama lebih besar dari data kedua? Jika benar, maka akan menjalankan perintah ini, yang dimana X ini berfungsi sebagai decoy. Decoy ini bisa dibilang sebagai penipunya lah, agar si algoritma ini bisa menukar data yang lebih kecil ke arah sebelah kiri. Jadi misalnya datanya ini apakah 2 lebih besar daripada 1? Jika benar, maka akan menjalankan perintah ini. Jadi data yang pertama ini adalah 2. 2 ini bakal disimpan di dalam decoy X ini, lalu bakal ditukar di bagian data kedua ini. Jadi data kedua sama dengan X, jadi ditukar. Jadi yang data kedua itu ke data pertama, dan data pertama ke data kedua, dan seterusnya. Jadi kita lanjut lagi ke sini, dia bakal muter ke sini, dia bakal muter, ini masuk ke data kedua, ini bakal masuk jadi angka 2 menjadi data kedua, bakal membandingkan dengan data ketiga, karena 2 ditambah 1 itu jadi data ketiga. Apakah data kedua lebih besar dari data ketiga, seterusnya sampai mencapai angka 4. Nah, jika di sini sudah mencapai angka 4 seperti yang tertera n minus 1, yaitu 5 kurang 1 4. Jadi ini data keempat dan ini data kelima n. Nah, apakah data di sini If akan menjalankan apakah data keempat lebih besar dari data kelima. Lalu jika sudah semua data array yang kita masukin tadi udah terurut, maka algoritma akan menjalankan perintah yang di bawah ini, yaitu output hasil pengurutan dari kecil ke besar, seperti yang tertera di sini. Oke, mari kita jalankan. Kita masukkan 5 data, lalu kita 2, 1, 3, 5 dan 4. Oke, mari kita lihat seperti yang terlihat di sini. Oke, kita lihat. Dan untuk hasil finishnya seperti ini, bisa kita lihat 1, 2, 3 dan 4 terurut dari kecil ke terbesar. Oke, baik, sekian penjelasan dari saya. Saya berharap penjelasan saya dapat dimengerti dengan Anda semua. Saya ucapkan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Victor Paulus. Sekarang saya akan menjelaskan selection sort, yaitu dengan poin selection sort itu adalah dimana itu sebuah sistem untuk mencari angka dari yang angka itu berantakan atau yang dari kecil ke besar atau gimana pun itu, dia akan mencari angka dari yang kecil sampai yang besar. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya di sini ada angka 5, lalu 3, 2, 4, 1. Nah, selection ini pasti akan mencari angka yang paling terkecil, yang pastinya adalah 1. Jadi dia akan ngulang seperti 1 ini akan bertukar dengan 5. Nah, 1 ini akan bertukar jadi 5. Jadi turunkan 1 di sini, jadi 3, 2, 4, 5. Nah, terus sistem akan cari lagi dari angka mana yang paling terkecil. Berarti pertama itu 1. Nah, yang sistem akan mencari yaitu angka dari terkecil dari 4 angka ini pasti 2. Terus ini akan ditukar 2 angka ini, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah,
lalu sistem pasti akan melakukan pengecekan lagi, itu dengan cara pengecekan ulang. Seperti contohnya 1, 2. Nah, sistem akan melakukan pengecekan lagi setelah ini selesai. Jadi sistem akan mengecek 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti ini sudah sesuai dari angka yang terbesar sampai angka yang terkecil. Jadi selection itu dia adalah awalnya angka yang tidak beraturan dan tidak dari terkecil sampai terbesar. Dia akan satu persatu akan menurun mencari angka yang dari kecil sampai terbesar. Seperti awalnya itu 1, turunkan di sini 1, dia akan bertukar dengan 5, lalu turun lagi, terus sistem akan mencari angka yang terkecil yaitu 2 dan bertukar lagi 2 dan 3 dan seterusnya seperti itu. Nah, seperti itu penjelasan singkat dari saya mengenai selection yang poinnya. Jadi menurut saya sistem caranya itu begitu. Mereka dari awal mengecek satu persatu angka, dan ini pastinya lebih tepat daripada, menurut saya ini kan lebih tepat daripada yang bubble dan lain-lainnya itu. Sekian dari video saya, dan bisa dimengerti. Terima kasih. Untuk logarithm selection sort, di sini pertama kita ada declare integer n untuk banyak data dan juga index. Untuk integer n kita harus menginput datanya sendiri. Jadi user menginputkan datanya untuk jumlah banyak data yang diinginkan. Nah, yang kedua itu ada integer array sebagai datanya. Integer data maksudnya. Nah, ini untuk pengulangan input data. Jadi nanti kita menginputkan data itu tergantung banyak dari n. Nanti tinggal kita inputkan, dan dia akan pengulangan sebanyak n. Nah, ini nanti dia bakal output data yang diurutkan, yang belum diurutkan. Jadi nanti dia tergantung data yang kita masukkan urutannya bagaimana. Oke, jadi untuk pengulangannya, jadi di sini ada kita declare terlebih dahulu, declare min dan j, di mana min itu sebagai nilai terkecil, ini. Nah, jadi min itu sebagai nilai terkecil dan j itu sebagai data banding. Nah, ini seperti yang tadi indeksnya kita buat pakai for. Nah, min ini digunakan sebagai data terkecil pertama. Jadi min-nya itu sama dengan i. Jadi dia bakal mengikuti indeks yang awal. Jadi min ini nilainya itu sama dengan 0. Array yang data ke 0 nanti. Nah, ini j sebagai data banding. Nanti j-nya itu karena dia data banding, kita itu pakai i tambah 1. Jadi nanti karena i-nya dimulai dari 0, yang ini, kalau misalnya dia pengulangan dari indeks yang menggunakan 0, j-nya itu nilainya akan menjadi data ke 1. Jadi data kurung siku 1, bukan data kurung siku 0. Nah, sudah seperti ini. Nah, ini dia data j. Jadi untuk yang awal-awal ini dia bakal bandingkan data j dan data min. Yang berarti di sini data j itu jika dipengulangan ke 0, berarti data ke 1 atau data kedua tapi dia 1, seperti ini ya. Dan dia dibandingkan apakah dia lebih kecil dengan data min atau data 0, seperti ini. Nah, jadi ini adalah pengulangan pertama yang menggunakan indeks ke 0. Dan jika indeksnya sudah berubah menjadi 1, dia bakal menjadi data j menjadi data 2,
dan data data min berubah menjadi data 1. Jika memang benar kalau misalnya data J lebih kecil dari data min. Nah, jika memang data J lebih kecil dari data min, maka ia akan menggantikan data banding. Jadi data banding yang lebih kecil dari data min itu akan digantikan. Nih, maka akan menggantikan data banding tersebut menjadi data terkecil yang baru. Nah, ketika pengulangan ini sudah selesai, di mana sudah dibandingkan dengan semua nilai yang ada di array, dia akan mengecek kembali nilai terkecil yang baru apakah memiliki nilai yang sama dengan indeks 1. Di sini indeksnya 0. Nah, jika memang benar lebih kecil daripada data indeks 1 itu, maka dia ini tinggal bentar. Kita pindah ke terlebih dahulu. Nah, oke. Nah, jika memang benar, dia akan menukar data terkecil atau data min dengan data indeks saat ini. Jadi dia menggunakan K. K itu tadi sudah saya taruh di atas declare-nya. Jadi dia itu sebagai wadah dari integer kosong untuk menukar nilai min atau nilai terkecil dengan data indeks saat itu. Nah, jadi dia akan mengulang terus hingga mereka akhirnya tersortir atau terurutkan dari kecil ke besar. Nah, yang terakhir ini ada output dari data. Ini untuk data yang sudah diurutkan. Jika di atas tadi itu untuk data yang belum diurutkan, kalau di bawah ini data yang sudah diurutkan. Nah, kalau begitu mari kita tes. Nah, masukkan banyak data. Pertama kita coba 5. Nah, masukkan, bentar. Saya masih pakai medium dulu. Nah, masukkan banyak data, kita masukkan 5. Data pertama kita masukkan misalnya 2. Kemudian data kedua 6. Ini data pertama ini, data ke-1. Ini ada array ke 0. Jadi dia ini array ke 0, data kedua ini array ke pertama. Terus ini data ketiga array kedua. Maksudnya itu array 0 untuk 1, terus array 1 untuk 2, kemudian array 3 untuk array 0 untuk 1, array 1 untuk data kedua, dan array 2 untuk data ketiga. Kemudian kita masukkan 8 misalnya, kemudian 1, 3. Nah, jadi ini ada 5 data. Jadi ada 2, 6, 8, 1, 3. Dia akan muncul di sini, data yang belum diurutkan, dan ini data yang sudah diurutkan. Kita coba lagi. 10, misalnya. 10 data. 9, 2, 4, 7. 1, 4, 6, 7, 2, 1. Nah, sudah terurutkan. Seperti itu. Jadi dia bakal mengulang terus di pengulangan yang ada 2. Nah, dia bakal mengulang terus sampai benar-benar semuanya terurutkan. Begitu. Sekian, terima kasih dari saya. Baik, mari kita masuk ke dalam bubble sort. Di sini saya akan menjelaskannya pertama-tama dengan analogika gambar. Jadi begini, bubble sort itu dia pengurutan angka dari yang terkecil ke yang terbesar sesuai keinginan kita. Di sini saya akan menggunakan dari yang terkecil ke yang terbesar. Di mana bubble sort ini mengurutkannya dengan membandingkan jumlah angka yang kita masukkan itu dengan satu persatu. Misalnya kita menggunakan 5 data.
seperti begini: 2, 4, 5, 3. Atau gini aja, biar lebih enaknya kita 3, 2, 5, 4, dan 1. Jadi bubble sort ini dia akan membandingkan angka dari yang kiri nih, yang kiri ini ke yang kanan ini. Begini, dia bakal bandingin dari 3 apakah kecil dari 2. Kalau misalnya benar, dia bakal memindahkannya jadi seperti ini, dan dia bakal mengulanginya lagi apakah 3 lebih kecil daripada 5, apakah 5 lebih kecil dari 4, apakah 4 lebih kecil dari 1, begitu terus. Dan dia ketika misalnya nih udah mencapai angka seperti 1, 2, 3, 5, 4, dia bakal membandingkan seperti 1, apakah ini oke benar, apakah ini benar, apakah ini benar, dan apakah ini benar. Iya benar. Dia walaupun udah seperti ini, udah berurutan seperti ini, si bubble sort ini akan tetap jalan sebanyak berapa data yang ada. Di sini kita lihat ada berapa kali, 1, 2, 3, 4. Berarti ini bakal berjalan terus sampai 4 kali. Dan ketika yang ini udah sampai sini, nanti yang udah menyentuh sampai yang mentok yang keempat kali ya, si angka benar ini akan dikirimkan ke atas, dan terjadilah begitu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya berharap penjelasan saya dapat dimengerti. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk logaritma ya. Di sini kita akan declare dulu untuk integer. Di sini saya integer membataskan 20 data. Lalu di sini integer saya mendeclare I, N, G, E, dan R. Oke, di sini ini ada perintah di mana untuk memasukkan jumlah data yang diinginkan. Lalu di sini kita lihat ada N ini berapa jumlah data yang kita masukin. Lalu di sini ada pembatas apakah datanya ini bisa dibaca. Jumlah data ini tidak bisa lebih dari 20 dan tidak bisa kurang dari 1. Dan di sini cuma untuk mengcounter berapa jumlah data yang udah diisi. Lalu kita masuk ke dalam pengulangannya. Di sini sama seperti selection atau insertion, ya seperti insertion. Di sini kita tidak ini, kita udah tahu, udah kenal dengan ini seperti ini. Jadi misalnya ini data GE, ini data 1, ini data 1, ini data ini data 1, ini data 1. Terus di sini kita lihat ada array yang dimana I plus 1, berarti ini data kedua. Dan di sini terjadi pengulangan ya. R ini digunakan sebagai decoy sama seperti insertion, dan pengulangan ini akan terjadi terus menerus sampai seperti yang saya katakan tadi. Oke. Dan mari kita run aja langsung. Di sini kita bisa 5, 2, 3, 1, 4, 5. Bisa lihat? Oke, bener, sip. Seperti itulah kira-kira. Oke. Baik. Saya berharap apa yang saya jelaskan di sini dapat dipahami. Sekian, terima kasih.